Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mereview atau berbagi pengalaman tentang pentingnya tentang fungsi atau manfaat rumput lalang bagi tanaman porang. Seperti sebagaimana mestinya, tanaman porang kita harus ada naungan dan harus ada perlindungan, baik yang bagian untuk di atas ataupun di atas bedengan, agar tanaman porang kita bisa menjadi subur bagus dan kelembaban tanah di bedengan begini pun ada. Apalagi khususnya di wilayah Kaltara ini sangat sangat tropis sekali, sangat panas sekali cuacanya. Makanya saya sebagai petani punya inisiatif mengasih naungan pada bedengan saya, contohnya ini itu pakai daun lalang, agar intinya kelembaban tanah terjaga, terus kandungan airnya pun tidak terlalu cepat untuk kering gitu. Sebenarnya lebih bagus lagi sih kalau di bagian atasnya, atas tanaman porang ini dikasih paranet gitu. Cuman ini untuk menghemat biaya, mungkin dengan adanya memakai rumput lalang kita bisa meminit anggaran, terus hasilnya pun kalau saya perhatikan cukup lumayan. Jadi bagi para petani porang Nunukan Kaltara ataupun seluruh Nusantara, untuk meminit anggaran di bedengan kita bisa pakai rumput lalang. Kita potong sepanjang berapa lebarnya seberapa lebar bedengan kita. Jadi kita susun begini kayak gitu, supaya ya hasil porang kita bagus lah, tidak mengecewakan kayak gitu. Sebenarnya tidak cuman hanya memakai rumput lalang ya, memakai jerami padi pun apabila di tempat teman-teman atau saudara semua yang berprofesi sebagai petani porang, kita pakai jerami padi pun bisa lebih cantik lagi gitu. Nanti kan dia akan kering dan akan jabuk sendiri itu. Itu malah sebagai penambahan kompos, nantinya itu bisa menjadi kompos lah hitungannya. Jadi itulah, jadi petani kita harus mempunyai inisiatif ataupun kreatif supaya agar pertanian kita maju, agar pertanian kita sedikit modal tapi hasilnya cukup lumayan. Baik, mari kita simak, mari kita lihat bedengan-bedengan saya yang sudah saya tutup dengan jerami. Inilah tanaman porang saya yang lagi masa pertumbuhannya yang harus dijaga, yang berkaisaran umur 2 bulan lebih. Ini tunas mudanya. Jadi karena saya tidak pasang mulsa, karena meminit anggaran juga, saya menggunakan rumput lalang untuk membuat naungan di atas bedengan. Sebenarnya naungan di atas pohonnya juga harus ada sebenarnya, pakai paranet kayak gitu. Cuman ya untuk meminit anggaran agar kita tidak terlalu boros di dalam bertani. Satu contoh seperti yang di sana itu, saya akan memakai paranet itu yang bibit dari spora, memang sangat sensitif sekali. Kalau ini kan dari katak, jadi dari katak mini lah ini. Jadi kita uji coba perlindungan naungan bawahnya itu cuman pakai jerami. Mohon doanya dari para pemirsa, dari para teman-teman yang berada di Nusantara. Mudahan dengan cara ini kita bisa berhasil mempunyai tanaman porang yang bagus. Kalau bagian atas itu sudah mulai panen katak sih ya, katak yang pertama, tunas pertama dan kedua. Jadi saya coba biarkan dulu eksperimen, coba-coba dia mampu atau tidak kayak gitu, karena di wilayah Kaltara Nunukan sini sangat panas sekali kayak gitu. Nah, ini penampakan yang
apa namanya, yang memakai jerami memakai lalang, rumput lalang. Mau pakai jerami padi, kebetulan di sawah kami itu di sana itu belum panen sih ya, belum panen tuh, masih ya ada sih sebagian mau panen tuh, mungkin nanti akan diambil untuk naungan bedengan. Jadi mudah-mudahan hasilnya sangat maksimal sekali. Kalau dalam perhitungan saya sih dikasih naungan kayak gini di atas bedengan itu pertumbuhannya saya lihat agak bagus kayak gitu. Apalagi kalau kena hujan itu bisa 5 hari atau 4 hari itu masih basah tanahnya. Jadi cukup lumayan lah kayak gitu, cukup lumayan untuk menanggulangi kelembaban tanah kayak gitu. Baik sahabat petani porang, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, sekelumit berbagi pengalaman. Mungkin bagi para petani yang sudah senior sih tidak asing lagi perlindungan bedengan memakai daun lalang. Ini semua hanya untuk meminit anggaran gitu. Baik sahabat petani porang di Kaltara, mohon supportnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel-channel saya bisa saya bangun di perkebunan saya ini dengan metode-metode perkebunan saya. Untuk akhir kata pertemuan kita pada sore hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.